saya akan menjelaskan definisi energi terbarukan dan definisi energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal ini senada dengan keterangan International Energy Agency atau IEA, yang juga menyatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus-menerus. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Selanjutnya, definisi energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber daya yang diambil dari alam di mana proses pembentukannya membutuhkan waktu selama jutaan tahun lamanya. Energi tak terbarukan terbentuk dari sisa-sisa organisme purba dan terperangkat sangat lama. Oleh karenanya, energi tak terbarukan juga disebut energi fosil. Energi tak terbarukan jumlahnya terbatas di perut bumi. Jika digunakan terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis dan tidak bisa diperbarui lagi. Selain persediaannya yang terbatas, energi tak terbarukan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Meningkatnya kadar karbon dioksida yang merangkap panas di atmosfer adalah penyebab utama pemanasan global. Macam-macam energi terbarukan. 1. Energi surya. 2. Energi udara. 3. Energi angin. 4. Energi panas bumi. Yang kelima, bioenergi. Dan macam-macam energi tak terbarukan. 1. Minyak bumi. 2. Batu bara. 3. Gas bumi. 4. Nikel. Dan yang kelima, timah. Mengapa dibutuhkan energi terbarukan? Menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dapat terciptanya masyarakat yang mandiri. Energi tentu saja berdampak pula pada peningkatan belanja masyarakat di sektor lain. Energi geotermal. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi dan kata termal memiliki arti panas. Jadi ketika digabungkan, kata geotermal memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Kekurangan energi geotermal. Yang pertama yaitu biaya modal yang tinggi. Pembangunan pembangkit listrik geotermal memerlukan biaya yang besar, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Pembangunan pembangkit listrik geotermal dan pengeboran sumur saat ini membutuhkan biaya sekitar 2,5 juta euro atau US dollar 2,28 sampai 5,70 juta per MW listrik yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Yang ketiga, yaitu pembangunan pembangkit listrik geotermal diduga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Di balik kekurangan, pasti ada kelebihan. Yang pertama, yaitu untuk mengeringkan benda. Salah satu sumber energi panas yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah matahari, di mana panas yang dihasilkan matahari bisa kita gunakan untuk mengeringkan pakaian yang basah, untuk mengeringkan berbagai bahan makanan, hingga untuk membuat air laut menguap dan menghasilkan garam. Yang kedua, yaitu pembangkit listrik.
Sebagai ini, energi matahari juga sudah digunakan untuk membangkitkan listrik. Manusia telah menciptakan alat yaitu panel surya yang bisa digunakan untuk menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi matahari ini sudah menjadi energi terbarukan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasokan listrik di seluruh pelosok negeri. Selanjutnya yaitu contoh energi geotermal. Yang pertama, energi uap basah. Energi uap basah dapat menggerakkan turbin generator listrik. Yang kedua yaitu energi panas bumi air panas. Energi ini dapat menggerakkan turbin loh. Yang ketiga yaitu energi panas bumi batuan panas. Nah, energi ini juga dapat menggerakkan turbin. Potensi energi geotermal sebagai energi alternatif. Energi geotermal dapat dimanfaatkan secara tidak langsung dan langsung. Pemanfaatan tidak langsung sebagai energi listrik, sedangkan secara langsung dalam wujud pemanfaatan energi panas untuk berbagai keperluan, seperti pemanas kolam renang, pengeringan hasil pertanian, perkebunan, pemanasan, atau penghangatan budidaya ikan, dan pemanfaatan panas untuk keperluan yang lain. Pemanfaatan secara langsung ini dapat terus berkembang dan bervariasi tergantung inovasi yang dibuat. Nah, untuk rencana ke depannya yaitu keberadaan area-area prospek geotermal di Indonesia yang kebanyakan di wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil seperti di Indonesia Timur memungkinkan perkembangan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan rakyat di daerah terpencil. Selain di Pulau Jawa dan Sumatera, perkembangan energi geotermal juga dilakukan oleh pemerintah di pulau-pulau kecil seperti di Halmahera dan Pulau Bacan Maluku Utara, Pulau Ambon Maluku, Pulau Flores, Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur, Sumbawa Nusa Tenggara Barat, dan pulau-pulau kecil lain. Saat ini, pemerintah aktif menggelar survei pendahuluan di wilayah-wilayah tersebut, baik dilakukan sendiri melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun survei pendahuluan oleh BUMN maupun perusahaan swasta. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih semuanya. Bye-bye.